Ramainya pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurijal yang menyebut program makan bergizi gratis tidak memerlukan ahli gizi langsung memicu gelombang kritik publik. Video yang tersebar luas memperlihatkan bagaimana komentar tersebut dinilai meremehkan profesi yang bertanggung jawab atas kualitas gizi jutaan anak sekolah. Situasi memanas ketika dalam forum resmi seorang ahli gizi menyampaikan persoalan teknis hingga pentingnya tenaga profesional. Namun tanggapannya justru dibalas dengan nada keras. Pernyataan lanjutan yang mengarah pada perubahan nomenklatur ahli gizi menjadi pengawas gizi, serta gagasan bahwa lulusan SMA dapat dilatih 3 bulan untuk menggantikan profesional kesehatan, semakin memperluas kecaman. Kontroversi ini kemudian bersinggungan dengan rekam jejak kasus keracunan MBG di sejumlah sekolah yang terjadi akibat lemahnya SOP dapur SPPG. Para ahli kesehatan menilai komentar tersebut bukan hanya merendahkan kemampuan akademis, tapi juga berpotensi menurunkan standar keselamatan pangan nasional. Di tengah kelangkaan tenaga gizi yang diakui pemerintah, netizen yang berbakti menilai polemik ini menunjukkan pentingnya menjaga profesionalisme demi mencegah risiko bagi kesehatan anak. Satu tenaga yang menangani gizi tidak perlu ahli gizi. Cocok kan? Nanti saya akan selesaikan di DPR. Kalian nggak boleh arogan gitu bicara undang-undang. Semua diksi polisi yang ada di Republik ini, nih misalkan Pak Camat, untuk jadi camat harus dari KPDN, enggak kan berapa banyak, tapi memiliki ilmu pemerintahan. Kalau kalian ego kayak gini, ya, ini lagi dalam rangka membangun bangsa, Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian diboikotkan mereka dengan kesombongan seperti ini. Sorry, Republik cuma milik kali ini. Betul nggak? Kalian jangan tepuk tangan seperti itu. Ketika sudah langsung ke DPR, saya ketok. Kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Tidak perlu ahli gizi. Selesai kalian. Cocok? Jangan bicara arogansi dengan saya. Semua keputusan Republik ini, saya tinggal pegang palu selesai. Ya, nggak boleh bergaya seperti itu. Saya tidak mau dengar ada orang sombong karena saya ahli gizi. Boleh saya pakai asal dibayar sekian? No. Ya, nanti tinggal Ibu Kadinkes melatih orang. Bila perlu di sini di Pak Bupati itu punya anak-anak yang fresh graduate, anak SMA cerdas-cerdas, dilatih 3 bulan, kasih sertifikasi, saya siapkan BSMP, BNSP, punya sertifikat itu. Tidak perlu seperti kalian yang sombong seperti ini. Cocok nggak? Enggak. Baik, terima kasih Pak Jody. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terhormat Bapak Cucun Syamsurijal, what a statement Pak. Kok bisa-bisanya makan bergizi gratis gak perlu ahli gizi? Namanya aja makan bergizi gratis. Udah pakai ahli gizi aja masih banyak banget yang keracunan. Gimana gak pakai ahli gizi? Kayak bilang para ahli gizi anak-anak muda itu arogan lagi. Ini kayaknya Bapak yang terhormat ini gak biasa ada di forum. Kalau menurut saya pribadi ya Pak, yang kelihatan arogan tuh justru Bapak. Pakai bilang yang membuat undang-undang itu Anda. Kurang arogan apa lagi itu? Ampun, kualitas perwakilan rakyat kita. Program MBG tidak perlu ada ahli gizi. Iya benar, karena memang mungkin program ini dirancang untuk bisnis keluarga, bisnis saudara, bisnis kroni-kroninya, untuk memperkaya diri sendiri. Buat apa ada ahli gizi? Kan yang dibutuhkan memang ahli menjilat dan melobi. Statement ini semakin membuktikan bahwa kualitas program dan kualitas SDM pemerintah dan DPR kita memang bobrok. Jadi mulai sekarang kita harus selalu skeptis dengan kinerja mereka. Dan terakhir aku mau tanya serius nih, orang-orang macam kayak gini kok bisa jadi di DPR sih? Kok ada yang milih sih? Gimana menurut kalian?
Guys, tiap hari ada aja ulah nih pejabat ya. Sekarang wakil ketua DPR bilang nggak perlulah ahli gizi. Kalau perlu lulusan SMA 3 bulan di training, kasih sertifikat sebagai pengawas gizi. Aduh, untuk bisa jadi ahli gizi tuh dia harus sekolah dulu, kuliah, penelitian, praktek. Ini digampangin aja. Apa ada yang lebih pinter apa ya pejabat di Indonesia? Katanya sih gelarnya profesor. Nggak tahu beli di mana itu gelar ya. Gimana pendapat kalian, coba guys? Ngeri kali bang, ngancam-ngancam dia. Mari kita membahas pernyataan tenaga yang menangani gizi tidak perlu ahli gizi. Padahal ini yang dibahas itu pengawas gizi MBG, di mana MBG itu bertujuan untuk memperbaiki gizi masyarakat. Dari video yang beredar, pada ada kakak-kakak ahli gizi yang ngomong dan ngasih solusi. Tapi wakil rakyat ini malah bilang, saya nggak suka anak muda yang arogan kayak gini. Terus ngancam biar posisi ahli gizi itu bisa tergantikan. Bapak di situ posisinya sebagai apa? Wakil rakyat? Bukan. Kenapa ego itu lebih dipentingkan? Kenapa ego itu tersentil langsung mengamuk? Sebagai rakyat, kalau menurut kita ada sesuatu yang tidak sesuai, ya kita vokal, namanya kita demokrasi. Dan Bapak di situ sebagai orang yang mewakili suara rakyat. Kalau kayak gitu aja Bapak bilang itu arogan, Bapak nggak cocok jadi wakil rakyat. Dan Bapak juga menyalahgunakan kekuasaan Bapak untuk mengancam rakyat di situ. Sebenarnya ini juga salah satu contoh kenapa tenaga kesehatan di Indonesia ini tidak dihargai. Ya kayak gini, meremehkan profesi rakyat, kau sendiri kau remehkan, kau ancam rakyat kau itu. Mantap Pak. Katanya MBG nggak butuh ahli gizi. Ini sebenarnya program makan bergizi gratis atau ramesan sih? Terus program segede MBG yang makan duit banyak banget malah mau nge-training anak-anak SMA selama 3 bulan untuk mengawasi program MBG. Gak pakai ahli gizi. Orang isi macam mas. Lagi 3 bulan si sertifikasi jangan BSNM. Ini kayak pendidikan Indonesia tuh emang gak guna. Daripada gua ke dokter mahal, mending gua mungut dokter kecil, gua gedein. Sama satu lagi, kenapa sih pejabat kita tuh kalau ditanya mengenai spesifik MBG gitu ya, misalkan bertanya dengan nada lembut pun kayak jawabannya tuh akan ngotot, arogan, kayak ketar-ketir, kayak langsung nggak mau kalah, langsung mengancam gitu. Kenapa Pak? Are you okay Pak? How are you? I'm fine, thank you, and you? But from that statement, aku sekarang ngerti kenapa di Indonesia tuh banyak jabatan-jabatan yang nggak sesuai dengan keahlian pejabatnya. Ya karena memang nggak penting, yang namanya keahlian tuh nggak penting. Sukses, kata gue. Sukses buat kita ke depannya, sukses. Viral banget nih pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI tentang Badan Gizi Nasional itu tidak perlu ahli gizi. Seperti itukah bunyinya? Bahkan menodong para ahli gizi itu arogan dan sombong dan kita nggak perlu katanya ahli gizi yang seperti ini. Cukup butuh lulusan SMA aja yang di-training, yang dilatih dan diberikan nanti sertifikat lewat BNSP. Kami punya hak untuk memberikan BNSP, kata Bapak tersebut. Lucunya nih gini guys, Badan Gizi Nasional, program makan bergizi gratis. Kok bisa-bisanya itu si Bapak ngomongnya tidak perlu ahli gizi? Nah, menurut kalian masuk akal nggak statement dari Bapak-Bapak ini guys? Bahkan nih, Gerindra memberikan statement seperti ini. Bahaya banget nih katanya. Gitu. Ini bukan bagian dari Badan Gizi Nasional, tapi dari anggota DPR RI. Bahkan kalau aku googling, bukan anggotanya deh, Wakil Ketua DPR RI. Koreksi kalau aku salah. Nih, menurut kalian gimana nih guys? Apakah ini nggak lucu? Bahkan ada banyak sekali ahli gizi yang memutuskan untuk walk out. Sampai aku lihat akun kakaknya ini yang ngebahas ini, itu keluar walk out dari gedung itu sambil nangis. Karena menurut dia, etika profesinya bener-bener didiskriminasi guys. Capek-capek orang jadi ahli gizi, tapi didiskriminasi seperti itu. Kayak didiskreditkan gitu loh profesi mereka. Ini menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Rektor ahli gizi di Indonesia. Ya buat kamu yang belum tahu apa yang terjadi, boleh simak video ini ya. Ya jadi berkaitan dengan program MBG, kita sama-sama tahu ya program MBG ini banyak sekali yang perlu dievaluasi, baik dari makanannya ataupun dari distribusinya. Bahkan sempat ada berita mengenai keracunan setelah makan bergizi gratis. Lalu kaitannya apa? Jadi bos BGN ini menyampaikan di DPR bahwa ahli gizi itu langka. Jadi BGN ini diminta untuk cari jalan keluar. Tetapi jalan keluar yang ia cari adalah mengganti ahli gizi dengan profesi lainnya yang penting sudah dilatih selama 3 bulan. Ini kalau kita
bisa analogikan tuh sama kayak konselor dan psikiater. Itu mungkin serumpun, tapi itu beda banget malah. Kalau konselor tiba-tiba harus menangani pasien gangguan jiwa, kita nggak bisa kasih obat karena ranah kita itu hanya di ranah-ranah yang masih ringan. Sebenarnya harusnya yang kita cari tahu penyebabnya itu apa sih sampai ahli gizi itu dinyatakan langka bagi BGN. Ada salah satu mantan ahli gizi menceritakan bahwa dia harus kerja dari jam 2 subuh, lalu setelahnya membuat plan makanan, tiba-tiba bahan pangannya ganti, tiba-tiba meal plan-nya jadi acak-acakan, lalu resiko jadi ahli gizi juga besar ya. Dia harus mengatur gizi ribuan siswa, yang mana kalau sampai ada yang keracunan, yang jadi kambing hitamnya ya ahli gizi. Jadi solusi yang harus dilakukan oleh BGN itu sebenarnya yang pertama adalah menaikkan gaji ahli gizi dan tunjangan resiko. Karena kita tahu ya, resiko ahli gizi untuk program MBG ini sangat-sangat besar. Kedua, memperbaiki dapur dan keamanan pangan. BGN bisa loh membuat food safety team, jadi ketika nanti ada masalah, itu nggak sepenuhnya disalahkan pada ahli gizi. Dan yang terakhir, lindungi ahli gizi secara hukum dari resiko dikambing hitamkan. Nah, kalau misalkan semua ini berjalan sistematis dan BGN ini bisa berdiskusi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia, pasti ahli gizi ini nggak akan langka kok. Nah, menurut kamu gimana nih? Boleh tulis di komen ya.